Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali kita berkumpul di tempat ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Teriakkan terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami kudus Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Oleh karena Roh Kudus-Mu di
Di pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami merayakan syukur, bahkan kami merayakan sukacita, sebab Allah telah mencurahkan roh-Nya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menaungi setiap kehidupan kami, menyertai setiap langkah hidup kami, hingga kami pada kesempatan ini Tuhan, bisa berdiri di tempat ini Tuhan, dan kami boleh menikmati peribadatan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarkan ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan. Setiap kami yang hadir, maupun rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya kami semua dipersatukan di dalam roh-Mu Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman. Urapilah setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan, dan kiranya tangan kuasa-Mu Tuhan membuat tempat kami ini Tuhan menjadi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, inilah kami Tuhan, segala keberadaan kami. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagi kita setiap umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, roh-Nya akan dicurahkan untuk kita. Kita bersyukur, karena itu kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Romo selalu bersyukur. Mari kita bangkit.
Apa ya? Kita naikkan pujian. Segala puji syukur raja bagi soraklah haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Iman Rasuli. Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Esa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Sang Yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini karena kami masih dimungkinkan datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena motivasi
dari sidang jemaatmu datang beribadah, bergereja di gereja ini karena hanya Tuhan, bukan karena yang lain. Terbukti dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sepanjang tahun, mereka memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kami kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Karena kami ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Dan kami mengimaninya. Dan kami ini milik Tuhan. Karenanya sudah sepantasnya datang beribadah, datang untuk melayani Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada gereja Tuhan di tempat ini dapat tersampaikan dengan tuntas. Dan tolong untuk hamba-Mu, pengurapan yang baru ada pada di hamba-Mu, supaya kehadiran hamba menjadi tidak sia-sia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat, kita akan melihat firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Di warta jemaat kita ada. Ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Apabila sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ke-14, kita mau baca bergantian. Ya, saya akan memulai ayat yang ke-12. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka itu juga Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon Bartela, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, membagikan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Siang jemaat, hari ini kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh para murid. Apa yang dikerjakan oleh para murid setelah atau pasca kenaikan Yesus ke surga. Ini penting Bapak Ibu, dan hari ini gereja Tuhan memperingati hari turunnya Roh Kudus, yang ada kaitannya juga dengan tema khotbah hari ini. Kita sudah membahas waktu di Kebaktian Padang, yang hari ini Pak Indra mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat atas dukungan, partisipasi, keseriusan, dan juga disiplinnya. Di mana di sana saya sudah bahas tentang pentingnya keseimbangan untuk hal-hal yang rohani dan hal-hal yang dunia. Malaikat di situ dua orang mengingatkan kepada para murid untuk tidak hanya menengadah, tetapi harus kembali kepada aktivitas yang semula. Maka bacaan yang kita baca tadi mengisahkan bagaimana para murid ini akhirnya mereka dari Bukit Zaitun, seperjalanan Sabat itu ada aturannya Bapak Ibu, sekitar 600 meter boleh berjalan ya dari tempat semula
Kalau sudah lewat maka dianggap melanggar hari Sabat. Nah, mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu mereka menyewa tempat untuk biasa mereka berkumpul. Ya, mereka naik ke ruang atas dan di sana berdoa. Tidak hanya laki-laki dicatat di situ, tetapi juga perempuan, bahkan ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menarik di sini, mereka datang ke rumah itu adalah tidak lain untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa akan ada roh yang diutus, yang disebut dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca misalnya di dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, itu bukanlah orang, bukanlah manusia yang disebutkan, yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan itu adalah menunjuk kepada Roh Kudus. Ini yang harus Bapak Ibu kita orang gereja jangan terkecoh. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Dan banyak penyesatan. Jangan mau disesatkan oleh orang-orang yang bukan orang Kristen berkaitan dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Khususnya mengenai Roh Kudus ini. Ini bukan sosok orang, bukan pribadi orang, bukan manusia. Ini adalah Roh Kudus. Maka Yesus menyebutnya sebagai roh. Karena di dalam kitab Yoel juga disebutkan di sana, seperti tadi dibacakan di dalam bacaan pengantar ibadah kita, itu memang menuju kepada Roh Kudus yang datang, yang turun, yang mendiami setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, waktu itu mereka yang sudah percaya dihinggapi, dimasuki oleh Roh, sehingga Roh Kudus itu memampukan mereka. Tapi sebelum itu, Bapak, mereka harus berkumpul. Mereka bersama-sama ada di satu ruangan di atas. Mereka bertekun berdoa. Dan 10 hari setelahnya, itu yang dikenal dengan hari Pentakosta hari ini, Roh Kudus benar-benar turun. Benar-benar berkuasa dan menguasai para murid. Dan akhirnya sidang jemaat, apa yang terjadi itu bikin kehebohan dan disalahpahami. Seolah-olah para murid itu mabuk anggur karena waktu itu sedang pesta. Tapi belum saatnya untuk mabuk. Ya, kalaupun ada yang mabuk sidang jemaat di pesta. Tapi Petrus menjawab semuanya bahwa memang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya tidak maju ke depan, tapi saya mau membahas kepada kita sekalian, pasca kenaikan Yesus ke surga ini, khusus para murid. Yang pertama, kalau Bapak Ibu baca ayat 12 sampai ayat 13 dari bacaan tadi, ini mau menekankan kepada kita, mau memberi kabar kepada kita, mau memberi pengajaran kepada kita, bahwa para murid ini tidak gentar, tidak takut sidang jemaat. Saya ulang, para murid ini tidak gentar, tidak takut. Mereka menjadi orang yang berani sidang jemaat. Ya, kenapa saya mau katakan seperti itu? Kita ingat sebelumnya ada peristiwa di mana Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dianiaya, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan para murid, terutama Petrus yang ada waktu itu juga sempat ditanya sampai dia menyangkal diri. Jadi tidak mudah untuk kembali ke Yerusalem, sidang jemaat. Karena mereka udah pasti dimata-matai. Mereka pasti diawasi. Di sana tempat orang Farisi, orang Saduki yang berkuasa, yang menjaga kemurnian Yudaisme, yaitu agamanya orang Yahudi. Siapa yang dianggap menyimpang, siapa yang dianggap menyesatkan, itu besar sekali resikonya. Termasuk para pengikut Yesus. Mereka ini ada dianggap sempalan, dianggap bidat, dianggap orang yang mengerecoki agama Yudaisme, dianggap penentang,
aliran yang harus dimusnahkan, dibumi hanguskan. Kira-kira begitu gambarannya sidang jemaat. Jadi kalau mereka dari Bukit Zaitun masih datang ke Yerusalem dan mereka masih bisa berkumpul, ini hal yang luar biasa sidang jemaat. Di tengah-tengah situasi kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk berkumpul. Mereka diawasi. Dan kalau kita lihat perjalanannya, perjalanan gereja setelah itu sidang jemaat, gereja itu diuber-uber, dikejar. Ya, maka Paulus diberi surat kuasa, dia meminta. Dan Stefanus akhirnya mati. Dianiaya dengan cara dilempari, belum lagi yang lain-lain. Ada kisah tentang martir, pengikut Kristus, yang diadu dengan binatang, yang dicor dengan ter, dan lain sebagainya. Penganiayaan luar biasa. Tapi mereka tidak pernah ada dalam ketakutan. Mereka berani, apalagi setelah Roh Kudus berkuasa atas mereka. Roh Kudus mendiami diri mereka. Roh Kudus diberi tempat dan keleluasan untuk bekerja, membuat para murid ini, pengikut Kristus, semakin berani. Amin. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, di tengah-tengah situasi yang ada sekarang, bangsa kita, puji Tuhan. Ya, bangsa kita masih bangsa yang toleran, bangsa yang baik, bangsa yang melindungi secara undang-undang. Kebebasan beragama adalah hak segala bangsa, termasuk kita, dilindungi, Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain kita juga harus sadar ini Bapak Ibu, atas nama mayoritas minoritas, ada kelompok-kelompok tertentu yang hingga hari ini jumlahnya bukan semakin sedikit, semakin banyak. Mereka boleh saja dan bisa saja di dalam kelompok mereka membolehkan, dan bisa saja terjadi kapanpun, ya, dimanapun, karena ini sejarah berulang di bangsa kita. Ada kelompok-kelompok tertentu ini yang memang coba untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, melarang untuk beribadah, seperti yang terjadi di Tangerang dan di Jawa Timur. Ya, saya udah mengalami tahun 93 di Bojonggede bersama dengan 3 teman Bapak, Pak Paran, jadi 4 kami. Sekarang 1 di Kalimantan, 2 di Jakarta, dan 1 di Jawa Tengah sekarang ini. Kita mengalami yang ada di dalam rumah, di asrama itu saya, Bapak. Tahun 93. Di daerah perumahan Bojonggede, Depok Baru. Dari berbagai tempat datang bertrak-trak orang, mengepung kita. Saya sendiri di dalam. 1 kawan dipanggil oleh RW. 1 kawan pelayanan di daerah Pasar Minggu. 1 orang pelayanan di daerah Manggarai. Saya karena nggak ada duit Bapak Ibu untuk berangkat ke Mangga Besar ibadah pemuda, jadi saya mengerjakan tugas. Bulan Oktober, sempat 1 tahun saya traumatis kalau ketemu dengan orang-orang yang menggunakan pakaian tertentu. Saya berdoa supaya saya bisa mengampuni, bisa tidak punya pemikiran yang negatif. Dan benar Bapak Ibu, banyak kawan-kawan saya dari seberang yang mengasihi saya, yang berkawan baik sampai hari ini. Jadi tidak semua seperti itu Bapak Ibu. Bahkan yang banyak membela, yang banyak tampil ke depan untuk membela orang-orang Kristen, untuk menjaga toleransi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk adalah saudara-saudara kita juga. Amin. Mereka juga dimusuhi. Saya ketemu dengan petinggi NU, Bapak Ibu. Ya,
Mereka juga memerangi intoleransi di negara ini. Bukan hanya kita, mereka juga yang dianggap tidak sepaham, tidak sealiran, tidak satu arah, dianggap oleh mereka musuh. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, ke depan kita tidak tahu seperti apa perjalanan bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu, kita harus belajar untuk hal-hal perkara rohani. Untuk hal-hal yang berbau Kristen, kegiatan-kegiatan rohani, kita harus jalani. Amin. Kita tidak usah ragu, tidak usah takut. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak pernah merugikan orang. Kita tidak pernah menjelek-jelekkan orang. Kita tidak pernah merongrong negara ini. Kita tidak membuat permusuhan terhadap semua agama, terhadap bangsa dan negara termasuk pemerintah. Kita baik. Pemerintah itu mitra kita, Bapak Ibu. Kita harus tunduk taat karena mereka adalah orang yang berkenan, maksudnya orang yang dikirim oleh Allah untuk berkuasa atas negara ini. Sekalipun mereka nggak seiman dengan kita. Kita harus hormati, kita harus hargai. Itu tercatat di dalam Alkitab. Sementara orang-orang lain yang berbeda agama, keyakinan dengan kita, mereka itu adalah saudara kita. Amin. Saya mau katakan kepada kita semua, mereka itu adalah saudara kita. Mereka diciptakan oleh Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi. Alkitab mengajarkan kita harus mengasihi mereka. Siapa mereka itu? Siapa saja. Baik yang satu bangsa dengan kita, satu negara dengan kita, maupun yang bukan. Jadi Bapak Ibu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, kerohanian, kita jalan saja, amin. Karena para murid sudah lakukan, sudah buktikan itu. Mereka mau kemana lagi kalau bukan ke Yerusalem? Mau bagaimana lagi? Mereka harus berkumpul sidang jemaat. Jadi yang pertama ini mereka tidak mengalami kegentaran. Mereka berani membuktikan diri sebagai pengikut Kristus. Amin. Yang penting kita tidak pernah merugikan orang. Yang penting kita tidak pernah jahat kepada orang. Yang penting kita tidak pernah melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Amin. Ya. Dengan pertemuan-pertemuan justru untuk membangun iman kita. Dengan pertemuan-pertemuan yang ada justru untuk membuat kita lebih baik. Amin. Dengan pertemuan-pertemuan yang ada dalam komunitas kita, banyak hal yang kita bicarakan untuk kemajuan bangsa dan negara kita, untuk kemajuan diri kita. Jadi cara pandang kita memang ini mempengaruhi pola pikir kita. Masukan-masukan yang ada, indoktrinitas, maksud saya indoktrin, pengajaran, itu mempengaruhi perilaku kita. Kalau ajarannya salah, hanya penuh kebencian, penuh permusuhan, maka melihat orang itu adalah musuh. Itu adalah lawan. Tapi kita diajarkan untuk hidup dalam kasih. Amin. Kita bagaimana melihat orang lain, itu adalah saudara kita. Masalah agamanya, masalah sukunya, tidak ada orang yang bisa memilih suku. Tapi orang bisa memilih agama. Dan bahkan ada yang mengatakan agama itu adalah tempelan. Tapi bagi kita, untuk kekristenan, agama itu adalah hidup kita. Amin. Ini yang pertama, sidang jemaat. Yang kedua, masih ayat 12-13. Mereka menunjukkan ketaatan itu. 12-13. Tadi sudah dibaca. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 12-13. Yang pertama, mereka menunjukkan keberanian. Ketidaktakutan, ketidakgentaran. Tapi yang kedua, mereka menunjukkan ketaatan. Taat kepada siapa? Kepada Yesus. Karena akan ada Roh Kudus. Akan diturunkan. Akan datang. Ya, yang kedua, menunjukkan ketaatan waktu mereka ditegur. Jangan hanya menengadah. Kembali ke kegiatan semula. Taat Bapak Ibu. Cuma bisa saja mereka ini pergi. Tidak lagi ke rumah yang mereka tumpangi sidang jemaat.
Bisa jadi mereka ini udah pulang ke rumah masing-masing. Toh pemimpin sudah tidak ada, betul? Yesus kan sudah naik ke surga. Siapa lagi yang mau diikuti? Nggak ada. Secara berpikir manusianya, Bapak Ibu. Bisa saja Petrus, Yakobus dan murid yang lain itu udahlah pulang aja ke rumah masing-masing. Mari kita setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing. Yang mau jadi nelayan kembali jadi nelayan. Nangkap ikan untuk kehidupan sehari-hari. Udah selesai, tamat, endingnya sampai di kenaikan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Mereka beramai-ramai menuju Yerusalem. Berarti bukan 1-2 yang turun itu dari Bukit Zaitun. Rame-rame rombongan menuju rumah yang sama. Naik ke ruang atas dan mereka beribadah, berdoa di sana. Taat, Bapak Ibu. Habis itu mereka pulang lagi enggak? Pulang. Tapi komunitas mereka, komunitas yang baru sebagai pengikut Kristus, itu tidak bisa dipungkiri. Kekristenan berbicara ketaatan. Murid Yesus berbicara ketaatan. Amin. Kita tidak bisa main-main mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaat dari remaja, pemuda, orang tua, bahkan saya mau anjurkan semakin tua kita harus semakin taat kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan minta kepada kita, kita kerjakan, lakukan. Ya. Saya senang dengan polisi dan TNI sidang jemaat. Waktu saya masih kecil, ada dulu di tempat kita di Kalimantan yang namanya ABRI masuk desa. Ya. Tentara masuk desa. Mereka berkompi-kompi. Ya. Lalu semua perlengkapan persenjataan juga mereka bawa, ransel dibawa, senapan dibawa, dan lain sebagainya. Dari arah Bengkayang singgah ke Karangan. Sebelum ke Karangan, dia singgah dulu ke lapangan SD Mentonyek, tempat di mana saya sekolah. Gagah-gagah, hebat-hebat. Apa kata komandannya itu harus mereka turuti. Gak bisa dibantah. Yang ada adalah yes, ya, ya. Apa kata komandan? Harus. Gak bisa tidak. Polisi juga begitu, Bapak Ibu. Tegak lurus. Seharusnya orang tua, maksud saya anak ke orang tua juga harusnya tegak lurus, gitu jemaat. Ya. Kalau tegak lurus, apa yang dikatakan oleh orang tua diikuti. Ini kan kebanyakan anak-anak membantai. Belok ke kiri, belok ke kanan. Sampai doer orang tua ngingatin. Tetap aja nyelonong. Di sini sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau ada nggak mau ngaku ini. Iya. Anak-anak harus taat sama orang tua. Amin. Kalau dibilang jangan-jangan. Jangan jalan terus. Kalau pacaran dengan rombongan orang tua, nah, ya, tuh remaja, nah, kayaknya nggak cocok itu nona itu sama kamu deh. Apa sih, Mak? Yang mau jalanin saya bukan mama. Woi. Ya, Dio ya. Nanti ngomong sama mamanya. Sama papanya, boleh nggak ya dari suku ini? Cakep mah, enggak, kata Ibu Rusmini. Nggak cocok, nggak ada sopan santunnya. Main nyelonong aja, nggak mau nyapa. Tuh. Oke lah, Mak. Nanti tunggu waktu. Saya akan tinggalkan baik-baik. Wah,
Karena kalau ditinggalkan tidak baik-baik, sampai dia gila, stres, kejar-kejar sampai di depan pintu, ada yang begitu. Putuskan baik-baik ya. Kerja, masukkan lamaran. Enggak, masukkan lamaran nih kerja ya. Oke, masukkan lamaran kerja. Gajinya disimpan ya. Kalau orang tua ngomong begitu, disimpan ya, disimpan. Jangan digunakan untuk yang lain-lain. Siapa yang nyekolahkan? Bapak para mau tanya ini. Siapa yang menyekolahkan? Ayo, saya ulang. Siapa yang menyekolahkan, membiayai sekolah kalian, anak-anak remaja pemuda? Orang tua. Siapa yang kasih makan? Siapa yang mati-matian cari buku, uang sepatu? Uang jajan? Yang muliain? Orang tua kan? Kalau yang kuliah, giliran gajian. Lupa sama orang tua. Bahkan uang dikasih pacar semuanya. Ya. Lebih sayang sama pacarnya yang belum tentu jadi. Kasih orang tuamu. Janji ya remaja pemuda nanti ya. Ini saya cerita 5-10 tahun yang akan datang. Kalaupun tidak dikasih ke orang tua, ajak makan gaji pertama. Ayo kita makan. Di warteg juga nggak apa-apa. Karena gajinya masih kecil. Nih Pak, saya gajian pertama. Kasih papa mama nih. Terserah bapak mama mau jajan dengan apa, dengan jajanan apa. Nggak usah. Itu orang tua kan begitu. Padahal dalam hatinya, iya anak baik juga sih dong dalam hatinya gitu. Nah, saya kurang tahu nanti Debbie Ega, tapi saya berharap anak-anak di Gereja Kristus Ramani Jemaat Epifania adalah anak-anak yang taat sama orang tua. Amin. Kalau taat sama orang tua, akan juga taat kepada Tuhan. Ukurannya manusia dulu. Ya. Kalau taat sama orang tua, pasti taat kepada Tuhan. Gereja itu harus taat kepada Tuhan. Ikuti Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, Bapak Ibu. Ini para murid, mereka taat. Mereka tidak ke rumah dulu. Mereka nggak cari ikan dulu, yang latar belakang nelayan. Mereka tidak mengurung diri, tapi mereka datang bersama-sama berdoa. Taat, amin. Kalau mereka tidak taat, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin terjadi pencurahan Roh Kudus. Karena nggak ada murid. Tapi mereka taat semua. Bukan separuh. Bukan setengahnya. Tapi semua ada menuju tempat di mana mereka untuk berdoa. Jadi yang pertama, mereka tidak mengalami kegentaran, ketakutan. Mereka penuh keberanian. Yang kedua, mereka menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 14. Mereka menunjukkan ketekunan sidang jemaat. Mereka berhari-hari berdoa. Ya. Berhari-hari berdoa. 40 hari setelah peristiwa kebangkitan. Dengar baik-baik. Ya, Yesus naik ke sorga. Mereka berkumpul, berdoa. Tekun. Tekun itu apa, Bapak Ibu? Rajin, kata Nila. Terus menerus. Gak ada jedahnya, gak ada capeknya, gak ada istirahatnya, gak ada alasannya. Untuk hal-hal yang rohani, Bapak Ibu, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, untuk kebaikan kita, untuk rohani kita, kita harus belajar bertekun. Amin.
Tekun. Saya menulis Bapak Ibu bukan karena baru ikut pelatihan. Ya. Menulis itu sejak lama. Tapi memang tidak ada yang memoles. Dari tahun 2000 buat warta. Berita mimbar. Sebelumnya mundur lagi ke belakang. Udah membuat berita mimbar juga di GKRI Koinonia Cibubur dulu waktu saya pelayanan di sana. Bergantian dengan gembala sidangnya. Waktu gembala pergi, saya yang menulis renungan waktu belajar studinya ke luar negeri. Cuma tidak tertata. Sampai hari ini terus saja menulis supaya makin baik, makin indah, makin tersistematis. Kalau nggak tekun, nggak jadi, Bapak Ibu. Ya. Sama orang pacaran, ini saya kasih kartu ini untuk anak-anak pemuda remaja untuk nanti ini. Kalau pacaran nggak tekun dikunjungi, ya, maka otomatis ada yang nanti kunjungan ke dia. Paham ya? Jadi yang masih gadis-gadis, yang masih perjaka, bujangan, belajar bertekun. Ya, datang aja. Capek-capek datang, lihat. Termasuk kabar, tanyain kabarnya, bertekun, berkirim kabar. Sudah makan belum? Udah sampai rumah belum? Kangen gak sama saya? Tuh harus tekan tuh, kirim WA-nya. Ya, kalau Meme belum tahu apa-apa ya Meme. Badan aja yang udah besar ya Meme ya. Karena kalau pacaran dulu dijewer sama Bu Iing. Karena harus sekolah dulu. Ya. Tekun ini Bapak Ibu. Tekun ngantar pulang, tekun jemput. Nanti lama-lama karena ketekunan timbul dalam hati, waduh, ini pacar saya memang udah membuktikan dirinya. Saya dulu tekun. Kalau nggak tekun nggak dapat tuh Bu Rita. Iya, saya bertekun apa? Antar ke Cibubur, jemput ke Cibubur karena jauh. Ya, saya sampai hari ini juga boleh dilihat WA saya setiap hari. Saya tanya, bagaimana perjalanannya tadi? Oh, ada ini. Kalau mau lihat WA-nya, saya unjukin nanti. Setiap pagi saya tanya, aman nggak perjalanannya tadi? Kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu? Ketekunan menjaga hubungan, amin. Takut ada virus-virus yang lain masuk. Ada gangguan-gangguan. Jadi harus dijaga, betul? Iyalah. Milik kita. Orang yang berharga. Penggoda ada nggak? Ada. Ya sama. Jadi Bapak Ibu, di dalam hal kerohanian juga harus bertekun. Saya senang jemaat di sini tekun tiap minggu ibadah. Ya. Padahal gereja kita tidak menjanjikan apa-apa dan tidak mengasih apa-apa. Ada Bapak Ibu dikasih sembako? Ada? Ada dijanjikan peti mati? Karena ada jemaat, kami beribadah di situ dapat apa? Kalau mati ada nggak dikasih peti mati? Coba sidang jemaat. Dapat sembako tidak, dijemput tidak, diantar tidak, udah kayak jelangkung ini. Datang nggak
Undang, pulang nggak diantar. Itulah jemaat GKRI ini. Epifania luar biasa. Motivasi ini jaga terus, Bapak Ibu. Amin. Karena Bapak Ibu cari Tuhan di sini, bukan cari apa-apa, dan sudah teruji terbukti ketekunan Bapak Ibu beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Pertahankan, amin. Lihat jemaat, para rasul dan para murid yang lainnya, karena ketekunan mereka, Roh Kudus turun atas mereka, dan berdirilah gereja, menyebar kemana-mana, hingga kita jadi di tempat ini. Ya, ketekunan penting. Pemain musik, kalau nggak tekun latihan, nggak jadi. Saya kurang tahu nih Danang. Ya, olah vokal. Ini pasti prosesnya panjang, Bapak Ibu. Saya belum pernah nanya berapa lama latihan. Ya, berapa lama waktu yang dihabiskan. Saya ingat dulu ada anak binaan saya, Bapak Ibu, pendisiaan di SMA 111. Saya sebagai pembinanya dulu, pembina kerohaniannya. Dia otodidak, latihan keyboard. Tiap hari latihan sampai kaku dia punya apa? Jari. Dia ada bakatnya, tapi dia tekun latihan. Sampai hari ini dia menjadi pemusik, pemain keyboard yang luar biasa. Irama-irama Latin cukup dia dengar sekali dua kali, dia bisa ngiringi, dia bisa mainkan. Dia tidak tahu baca huruf balok itu yang kayak toge-toge itu, Bapak Ibu. Saya juga nggak bisa baca itu. Iya, gini yang ada benderanya, ada yang polos, ada yang susah. Ya not, ada yang terbalik. Sampai hari ini saya belum bisa baca, Bapak Ibu. Karena gereja kami dulu, gereja lama, tidak mengajari lagu-lagu yang seperti itu. Menyesal juga, Bapak Ibu. Dia mengiringi salah satu artis yang terkenal. Yang lain pakai lihat ini, apa namanya itu, nada, not, dia enggak. Dia hanya dengar. Tapi dia bisa seperti itu karena dia tekun latihan dari waktu ke waktu. Tidak ada sesuatu yang jadi kalau tidak ada dalam ketekunan. Tidak mungkin gereja GKRI hingga hari ini ada kalau kita tidak pernah bertekun. Amin. Tekun gempalanya, tekun majelisnya, tekun jemaatnya. Selama kita bertekun, di situ ada Tuhan yang melihat kita semua. Amin. Dan dalam berbagai macam proses, sekali lagi proses, ketekunan itu adalah proses, hasil tidak bisa dipungkiri, hanya terjadi yang baik lewat proses. Amin. Ya. Yang ketiga, yang keempat, terakhir. Masih di ayat 14, mereka menunjukkan kesehatian. Sehati. Siapa yang bisa memberi masukan? Sehati itu apa sih? Arti sehati, contohnya bagaimana ada? Pikirannya sama. Satu pikiran. Itu sehati. Apalagi? Apa kata Pak Matius? Cinta. Orang yang saling mencintai pasti sehati sepikiran. Mempunyai maksud dan tujuan yang sama, itu sehati sepikiran, Bapak Ibu. Amin. Saya mulai di keluarga lagi. Kalau suami istri dan anak-anak tidak sehati, bisa jalan nggak rumah tangganya? Bisa baik nggak ke depannya, Bapak Ibu? Kalau nggak sehati, saya ulang, tolong dijawab ya. Kalau suami istri, orang tua, anak tidak sehati dalam rumah tangganya,
Bisa baik gak rumah tangganya ke depan? Gak baik Bapak Ibu. Kita harus satu tujuan yang sama, amin. Kita ingin keluarga kita baik, maka kesehatan suami istri, orang tua, anak itu penting. Coba perhatikan para murid ini. Mereka punya kepentingan nggak? Masing-masing orang ini pasti punya kepentingan. Pasti ada. Punya tujuan nggak mereka ini? Pasti mereka punya tujuan. Tapi karena mereka sudah di tempat yang sama, tujuannya sama, yang lain-lain itu disisihkan dulu Bapak Ibu. Yang lainnya disisihkan. Ke sasaran awal. Tujuan yang sama, itu sehati sepikir. Saya katakan tadi, kalau rumah tangga tidak sehati sepikir, nggak jadi. Orang yang pacaran, dengar baik-baik. Nanti remaja pemuda, yang remaja nanti akan jadi pemuda, yang pemuda nanti jadi orang tua. Kalau nggak sehati sepikir, mereka yang pacaran nggak akan jadi. Contoh, yang cowoknya bilang begini, kita menikah 10 tahun lagi ya. Tunggu saya punya rumah, punya mobil, punya apartemen, punya kapal pesiar. Yang ceweknya bilang, jangan lama-lama, tahun depan aja. Ini menentukan masalah, menentukan pernikahan. Yang satu mau 1 tahun lagi, yang satu mau 10 tahun lagi. Bisa jadi nggak Bapak Ibu? Ngalah dong. Yang 10 tahun didiskon. Ya udah, gimana kalau 2 tahun lagi? Oke, 2 tahun ya. Tahun pertama dilewati, tahun kedua udah masuk persiapan. Bulan Mei ya. Oke. Bulan Mei. Habis menikah kita bulan madu ke Bali. Sepakat? Sepakat, deal, jadi nikah. Suami istri kalau tidak ada sehati sepikir, yang satu mau beli motor, yang satu mau beli bajai. Kalau duitnya sama-sama ada, sama-sama banyak, udah beli mobil, beli motor dan mau beli bajai, sama-sama sepakat. Beli mobil. Yang satu mau Avanza, yang satu mau Alphard. Kalau nggak sepakat jadi nggak? Nggak. Kalau sama-sama punya duit, bisa. Avanza dibeli, Alphard dibeli. Tarik nomor serinya supaya nggak ketangkap ya kan Pak Indra ya. Ganjil genap supaya bisa dipakai. Di gereja juga begitu Bapak Ibu. Saat kita berdoa ini, contoh kecil doa. Orang yang sehati sepikir, dia nggak pernah berkata, lagi dalam suasana doa, lama banget doanya, nggak amin-amin. Ya. Biarpun lama, kalau ada sehati sepikir, amin, puji Tuhan. Misalnya doa untuk bangsa dan negara. Dia mulai doakan dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, DPR RI, DPRD, gubernur, wali kota, lurah, camat, lurah, RW, RT. Ya, wali kota, bupati tadi ya. RT, RT-nya disebut lagi, didoakan lagi anaknya, istrinya. Tapi kalau udah berdoa, ya udah amin aja. Amin, puji Tuhan. Karena udah sehati sepikir. Tapi kalau nggak ada sehati sepikir, aduh, kapan aminnya? Kapan sudahnya? Amin, 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 amin. Biar cepat selesai. Aduh, tidak zaman kalau udah begini, repot.
Kalau udah masuk dalam doa syafaat, udah kita harus sepakat. Sekalipun bukan dalam doa syafaat, kita tetap harus sepakat sehati sepikir. Amin. Kalau udah ditunjuk A yang berdoa. Mau lama, mau sebentar, itu tanggung jawab si A. Kita mengikuti, mengaminkan. Saya kalau di rumah, kita doa keluarga. Kalau doa mau tidur. Siapa yang pimpin doa? Tunjuk-tunjukkan tuh. Pokoknya kalau boleh jangan bapak. Gak bilang jangan bapak. Kenapa? Lama doanya. Mata udah ngantuk, masih aja nerocos. Beda Bapak Ibu. Tapi udahlah. Itu perkara kecil. Udah, ikuti aja Bapak Ibu. Ada orang yang doa sambil ngomong. Maksudnya doa dia ngomong sama Tuhan, tapi ngomong juga sama orang. Ya terserahlah. Ada lagi yang doanya udah panjang, udah lebar. Doa makan. Jadi kalau doa makan jangan juga lama-lama lah. Mentang-mentang sehati sepikir. Sepakat, satu pikiran, tapi jangan lama-lama juga. Lapar orang. Tuhan tolong, ini kami mau makan. Terima kasih untuk para petani yang sudah menyediakan. Didoakan petani padinya. Ada mentimun, didoakan petani kebun mentimunnya. Ada ikan, didoakan nelayannya. Didoakan yang masak. Didoakan masalah makanan biar jadi kesehatan untuk kita. Udah selesai itu belum amin lagi. Masih ingat fakir miskin anak gelandangan yang kena bencana alam. Doanya harusnya 2 menit jadi setengah jam. Dangdutanlah yang di dalam. Tahu ya dangdutan? Udah lama gak amin-amin. Ya jadi besok-besok ini kita harus belajar juga nih doa. Kalau diminta doa jangan lama-lama juga gitu ya. Saya juga belajar dari anak saya. Udahlah, saya doa sendiri aja, panjang-panjang. Kalau doa rame-rame panjang. Saya hati sedikit sepakat dalam banyak hal. Jadi apa yang dilakukan oleh para murid, para rasul dan murid yang lain pasca kenaikannya? Yang pertama tadi, mereka tidak mengalami kegentaran, ketakutan, mereka menunjukkan ketaatan, mereka menunjukkan ketekunan dan kesehatian. Kalau itu juga ada pada diri kita, gereja kita akan mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Kalau itu ada dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita juga akan banyak mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Baik untuk perkara rohani maupun perkara yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita oleh Bapak Pendeta Parang. Saya mengundang kita semua mulai bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian I am here because of grace. Thank you Jesus, thank you I am because of your grace.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Dari waktu ke waktu termasuk di dalam ibadah hari ini. Berkat kehadiran dan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk menjalani ibadah dan pelayanan. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi bagian dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, kehidupan kami semua. Kami mau berdoa kali ini secara khusus untuk Pak Tony yang ada di tengah-tengah kami, yang menunggu panggilan dokter untuk menjalani operasi. Apakah itu operasi prostat atau kantong kemih yang ada batu di dalamnya. Kami tetap percaya kasih karunia Tuhan ada kepada Pak Tony. Pak Tony dapat menjalani itu semua dan Pak Tony boleh sehat, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk Pak Prislio, rekan pelayanan kami di tempat ini selaku majelis, yang juga memikirkan banyak hal, yang mengerjakan banyak hal untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan seringkali memimpin pujian, memimpin sidang jemaat-Mu untuk bisa beribadah dengan baik, datang kepada Tuhan. Saat ini Pak Pris mengalami kondisi yang kurang baik, dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon mujizat Tuhan ada pada diri Pak Apris. Kalaupun harus dioperasi, Tuhan sendiri yang mengoperasinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Apris sehat. Pak Apris diberikan umur yang panjang. Dia boleh bersama dengan anak dan istrinya dan bersama lagi dengan kami. Dia boleh bersaksi bagaimana Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang dapat diandalkan, dan sungguh sangat terbukti di dalam menolong kami, dalam menolong Pak Apris. Terima kasih. Tenangkan hati Bu Ratmi dan anaknya Naldo. Pak Apris siap untuk menjalani operasi tanggal 10. Sekali lagi, mujizat Tuhan boleh terjadi. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat-Mu yang hadir hari ini. Dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, hingga kami orang dewasa. Jemaat Tuhan di sini sudah teruji dan terbukti. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari gereja dari tahun ke tahun. Mereka mencari Tuhan. Dengan imannya kepada Tuhanlah yang akan membawa mereka terbang tinggi, yang membawa mereka akan pergi ke sana kemari, yang membawa mereka hidup dalam damai sukacita yang dari Tuhan, yang membawa mereka meraih mimpi-mimpi mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami berharap kami terus maju di dalam Tuhan. Terus demikian Tuhan. Dan kami berharap sekali waktu gereja ini juga ada cabangnya. Ada cabang baru yang dibuka dengan cara Tuhan. Terima kasih, tambahkan juga jumlah bilangan di tempat ini. Orang-orang yang mau militan, orang-orang yang mau bertumbuh bersama, orang-orang yang mau melayani bersama. Terima kasih. Di samping itu kami berdoa bersama untuk pekerjaan dari tiap-tiap sidang jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan sidang jemaat-Mu di dalam bekerja. Berikan ketekunan, ucapan syukur, dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang ditemui di tengah-tengah pekerjaan yang ada. Kami berdoa bersama,
ekonomi sidang jemaatmu melalui pekerjaannya bolehlah semakin baik. Tidak hanya berkecukupan, kami berdoa boleh berkelimpahan, sehingga bisa membantu banyak hal, baik itu menyangkut pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun yang lain-lainnya Tuhan. Dan kami berdoa, jemaatmu, sidang jemaatmu, anak-anak mereka, anak-anak kami semua, mereka punya masa depan yang cemerlang. Mereka bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan yang besar. Kalau Tuhan ada, Tuhan hadir dan Tuhan dijadikan andalan dalam hidup, maka akan cemerlang adanya. Kami belajar dari sisi hidupnya Yusuf, kami belajar dari sisi hidupnya Daud, yang disepelekan, yang diremehkan, yang tidak dianggap. Tapi karena Tuhan, maka mereka menjadi orang-orang hebat. Dan bela itu tertanam di hati remaja pemuda di tempat ini, bahwa mereka berbeda dari yang lainnya. Terima kasih Bapa, sekali lagi karuniakan kesehatan kepada kami. Dengan kondisi yang sehat kami dapat melakukan banyak hal. Bukakan jalan untuk setiap masalah kami, hiburkan, teguhkan, dan biarlah hati kami diliputi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yang tidak hadir beribadah, Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong pulihkan, kali waktu mereka juga hadir kembali bersama-sama dengan kami. Kalau hari ini kami sudah beribadah bersama, pelayanan bersama, biarlah minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kami kembali beribadah dan pelayanan di tempat ini. Terima kasih, pertemukan kami dalam suasana yang baik selalu ya Tuhan. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.